Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullih wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala atas segala nikmat yang diberikan oleh Allah kepada kita semua, terutama sampai pada pagi hari ini kita masih diberikan kekuatan iman dan Islam, kita masih diberikan kesehatan serta kesempatan sehingga kita masih bisa melaksanakan kewajiban kita salat subuh berjamaah, dan kita lanjutkan dengan mengkaji agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan kesempatan semacam ini senantiasa diberikan oleh Allah kepada kita semua sampai nanti kita menghadap kepada Allah yang tentunya dalam posisi husnul khatimah. Salawat salam tetap terlimpahkan kepada Rasulullah Muhammad SAW sebagai khatamul anbiya wal mursalin, penutup para nabi dan rasul, yang tidak ada nabi lagi sesudah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, ini kitab tauhidnya hampir khatam, tinggal beberapa saja. Tinggal beberapa bab yang itu ada pengulangan-pengulangan. Sudah berapa lama untuk tauhid yang ahad tiga? Sudah lama ya? Dalam berkatam, nanti di ahad yang ketiga tidak tahu ngaji apa. Ya, kalau untuk yang ahad pertama kita ngaji Sahih Adabil Islamiyah kan, yang kemarin kita bahas tentang adab makan dan minum. Baik, ini saya singkat-singkat saja, nanti bisa didiskusikan ahad yang ketiga nanti kitabnya kitab apa. Mungkin kalau yang saya sodorkan bagus itu fikih Asmaul Husna, ya, fikih Asmaul Husna. Saya pakai kitab yang saya runtutkan mulai awal, tidak saya lompat-lompat. Kalau kemarin di perkusuran kan saya urutkan. Ya, kalau seperti di Al-Ikhlas itu tidak saya urutkan sesuai dengan kitabnya. Baik, moga nanti diskusikan. Baik, kita masuk di sini. Yadhunnuna billahi ghairal haqqi dhanna jahiliyah. Yaquluna hal lana min al-amri min syai' qul innal amra kullahu lillah. Ada istilah dhann. Ada istilah dhann. Dhann itu apa? Ada istilah husnul dhann, ada istilah su'ud dhann. Kalau di dalam Al-Quran ada kalimat ya ayyuhalladzina amanu jtanibu katsiran minadh dhann. Inna ba'dal dhanni ithmun wa la tajassasu wa la yaghtab ba'dukum ba'du. Ali Imran 154 ini adalah membahas tentang masalah su'udzon sama Allah. Yang su'udzon ini dilakukan oleh orang-orang jahiliyah. Saya ingin mengatakan kepada jenengan, pada dasarnya orang yang suudzon sama Allah itu, orang yang suudzon sama Allah itu adalah tergolong orang-orang yang jahil. Orang yang suudzon sama Allah itu tergolong orang-orang yang jahil. Secara isyarat An-Nas di dalam Al-Quran itu ada kalimat wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum wa asa an tuhibbu syai'an fa huwa syarrul lakum
wallahu a'lamu wa antum la ta'lamun. Barangkali sesuatu yang kamu itu tidak suka, ya, barangkali sesuatu yang kamu itu tidak suka, maka sesuatu yang kamu tidak suka itu malah justru yang terbaik. Dan barangkali sesuatu yang kalian itu suka, yang kalian senang, itu malah justru yang terjadi. Di situ Allah mengatakan wallahu a'lamu wa antum la ta'lamun. Allah itu yang lebih tahu dan kalian itu la ta'lam. Kalian itu tidak tahu, tidak ngerti. Kita ini tidak ngerti, kita ini tidak tahu, kemudian kita menjustifikasi keputusannya Allah, itu kan berarti jahil. Mohon maaf, kita ini di dalam kehidupan kita seringkali menjustifikasi sesuatu, mencela sesuatu yang sebenarnya kita itu tidak punya kapasitas keilmuan. Ya tidak jauh-jauh kita ngelok nih orang yang berbeda dengan kita, gitu aja. Tidak jauh-jauh. Secara fikih kita mungkin mencela orang yang berbeda dengan kita. Padahal ketika kita mencela dia berbeda dengan kita tidak punya kapasitas keilmuan tentang masalah yang dilakukan oleh orang itu. Ini kan namanya jahil. Nah, di sini ini Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, berkenaan dengan keputusannya Allah, berkenaan dengan kebijakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Lah kok kita ini mengkritisi, berburuk sangka terhadap kebijakan Allah, itu kira-kira bodoh pintar? Bu, Bapak, kira-kira bodoh pintar? Jenengan berapa kali dalam satu hari mengkritisi kebijakannya Allah? Dalam satu hari jenengan suudzon sama Allah itu berapa kali? Yang harus kita garis bawahi ini ada beberapa nama dalam Asmaul Husna. Allah itu Al-Khaliq. Kalau jenengan buka di dalam kitab fikih Asmaul Husna, Al-Khaliq itu punya dua makna. Al-Khaliq itu punya dua makna. Makna yang pertama, Al-Khaliq itu Allah menciptakan sesuatu yang sebelumnya tidak ada contohnya. Ini hampir mirip dengan kalimat badi'. Jadi kan kalau kita ya badi', ya badi', ya badi' kan gitu ya. Badi'us samawati wal ardh wa idza qada amran. Itu di juz yang pertama. Kalimat badi'us samawati itu mempunyai makna ketika Allah menciptakan langit dan bumi yang memang sebelumnya itu dari sesuatu yang tidak ada dan tidak ada contohnya. Itu Al-Khaliq. Kalau dalam Al-Quran nanti juga ada Al-Khallaq, ada Al-Khallaq, ada Al-Khaliq, ada Al-Musawwir, ada Al-Bari, ada Al-Fatir. Apa bedanya Pak? Apa bedanya? Al-Khaliq, Al-Khallaq, Al-Badi', Al-Fatir, Al-Musawwir. Itu nanti kita bahas setelah kita ini selesai, kita bahas Asmaul Husna. Insyaallah ya. Takdir sepakat atau tidak kira-kira? Atau mungkin kitab yang lain? Baik, Al-Khaliq itu makna yang pertama, Allah itu menciptakan sesuatu yang sesuatu itu belum ada komponennya dan sesuatu itu yang diciptakan tidak ada contohnya sebelumnya. Min misalin sabiqin, itu Khaliq. Yang kedua, Al-Khaliq itu maknanya adalah at-taqdir, merencanakan, menentukan. Wa inna kulla syai'in khalaqnahu biqadar. Dan sesungguhnya kami menciptakan segala sesuatu itu dengan perencanaan, ya, dengan ukuran dan sebagainya. Nah, jenengan kan pas ketika beriman Allah itu sebagai Al-Khaliq, tentu jenengan yakin, hakul yakin
Gusti Allah menciptakan segala sesuatu, memutuskan segala sesuatu itu pasti sudah terencanakan, terukur dan seterusnya. Betul atau tidak? Berarti kira-kira kalau umpamanya jenengan mendapatkan sesuatu secara manusiawi jenengan itu tidak suka, itu sebenarnya adalah yang terbaik untuk jenengan. Kalau kita amati di sini, Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ini dalam konteks yang sebenarnya kan begini kan, ya dzunnu billahi ghairul haqqi dzanna jahiliyah. Mereka itu berprasangka kepada Allah ghairul haqqi, dengan prasangka yang tidak benar, dzanna jahiliyah, prasangka jahiliyah. Di sini kalau dalam bahasa Ibnu Qayyim al-Jauziyah itu kan di sini ya, kita dulu di thread. Wa fassara bi anna ma asabahu lam yakun bi qadarillahi wa hikmatihi. Wa fassara bi inkaril hikmati wa inkaril qadari. Itu garapane wong munafik, garapane wong musyrik. Ini Ibnu Qayyim al-Jauziyah itu menafsirkan bi anna ma asabahu lam yakun bi qadarillahi wa hikmatihi. Ini mereka ini berprasangkanya kepada keputusan-keputusan, kebijakan-kebijakan yang sudah ditetapkan oleh Allah. Mereka itu menganggap itu bukan keputusan Allah dan tidak ada hikmahnya sama sekali. Mereka mengingkari takdirnya keputusan Allah. Mereka mengingkari ada hikmah-hikmah di balik keputusan Allah. Tadi sudah saya bilang ya, Allah itu Al-Khaliq. Maka ketika Allah menciptakan segala sesuatu itu sudah terukur. Maka ada kalimat alaihissallahu bi ahkamil hakim. Siapa yang paling bijaksana di dalam memutuskan keputusan? Siapa yang paling adil di dalam rangka memberikan keputusan? Cuman Allah. Berarti semua yang diputuskan oleh Allah Subhanahu wa taala itu adil. Berarti semua yang diputuskan oleh Allah ada hikmah yang terbaik di balik itu. Kalau kita kemudian tidak menerima keputusan Allah itu, kemudian kita suudzon sama Allah dengan keputusan itu, ikut jenenge wong bodoh. Bahasanya kasar. Ya jadi Gusti Allah saya bilang jahiliyah. Saya ingin gini loh, kalau kita bahas yang namanya jahiliyah, iya sama tak marbudah itu merupakan nisbat. Ya, iya sama tak marbudah itu loh, iya sama tak marbudah itu nisbat. Nisbat. Kalau kita pengikut Imam Syafi'i kita disebut Syafi'iyah gitu ya. Kalau kita itu berpegang kepada para ulama-ulama salaf, sebenarnya kita disebut dengan salafiyah. Makanya pondok saya dulu itu disebut dengan Syafi'iyah, salafiyah. Salafiyah itu siapa? Sahabat, tabi'in, tabi'in. Gitu. Jadi Imam Syafi'i itu masuk kategori generasi salaf. Kalau kita ini masuk generasi siapa? Kita mengikuti siapa? Mengikuti Muhammad SAW. Pada dasarnya kata-kata salafiyah dengan Muhammadiyah itu lebih tinggi mana? Lebih tinggi Muhammadiyah loh. Kita mengatakan salafi, ya berarti lah melu siapa? Sahabat, tabi'in. Nah kita mengatakan Muhammadiyah berarti melu. Ini kok tanggung-tanggung kita ngomong. Salafi sindi. Baik. Kalau ada nisbat ya dan al-sya dan ya dan tak marbuthah ketika sebutan jahiliyah, berarti orang yang disebut dengan jahiliyah itu
dalam konteks kelakuan, pemikirannya, tindakan, tandukannya itu mereka mengikuti, menisbatkan diri kepada kebodohan-kebodohan yang dibodoh-bodohkan oleh Allah dan Rasulnya. Garis bawah, orang yang suudzon sama Allah pada dasarnya dia itu orang bodoh. Bisa, ini tauhid ini. Ini tauhid. Di samping Allah itu adalah Al-Khaliq, Allah yang menciptakan dari sesuatu yang tidak ada, Allah yang menciptakan. Allah itu Al-Malik. Masih ingat Al-Malik itu apa, Pak? Al-Malik itu ada 3 makna. Nanti buka lagi di fikih Asmaul Husna. Al-Malik itu ada 3 makna. Apa? Makna Al-Malik yang pertama menunjukkan kamalul qudrah. Kamalul qudrah itu kesempurnaan, kekuatan, kesempurnaan, kekuasaan. Itu Allah kamalul qudrah. Maka innallaha ala kulli syai'in qadir. Itu Al-Malik. Makna Al-Malik yang kedua itu adalah Allah itu pemilik sekaligus penguasa segala sesuatu. Lillahi ma fis samawati wa ma fil ardh. Duwite jenengan iku ya tak Gusti Allah. Harta benda jenengan itu ya miliknya Gusti Allah. Kita ini cuma hak pakai kita ini, ya kan? Ada orang itu ngaku-ngaku iki lho duitku, akhirnya jadi sombong dengan uangnya, kekayaannya. Itu pada dasarnya dia itu tidak paham dengan Al-Maliknya Allah. Dia sombong dengan kepandaiannya, sombong dengan kepintarannya. Pada dasarnya berarti dia tidak paham dengan Al-Maliknya Allah. Orang semacam ini orang bodoh sebenarnya. Kalau secara tauhid, kalau kita bicara ini, kita bicarakan secara tauhid. Memang kalau kita bicara tentang masalah tauhid itu, masya Allah, ya manusia itu memang banyak tidak tahu. Nah, kemudian makna Al-Malik yang ketiga, Allah itu fa'alun lima yurid. Karena memang Allah Subhanahu wa ta'ala itu pemilik, penguasa segala sesuatu, maka Allah berhak untuk melakukan apapun yang diinginkan oleh Allah terhadap sesuatu yang dimiliki. Itu Al-Malik makna yang ketiga. Kita ini termasuk yang dimiliki, yang dikuasai oleh Allah, sehingga Allah Subhanahu wa ta'ala berhak untuk melakukan apapun terhadap diri kita. Terus gampangan ini loh, gampangan ini. Saya tidak bermaksud menyamakan Allah dengan makhluk. Jenengan itu kalau melihat wayang gitu, malu jenengi wayang dikeplek-keplek, diide-ide, jenengan protes benda. Apa? Ya wayang-wayangnya diwe. Ya punya sendiri, mau dikeplek, mau diobong, mau diide-ide, sakarepe dalam. Jenengan itu miliknya Allah, diciptakan oleh Allah, dimiliki oleh Allah, dikuasai oleh Allah. Ketika Allah kemudian memberikan jenengan mau musibah, mau azab, mau apa, itu hak prerogatif Gusti Allah, karena Allah itu Al-Malik. Jenengan dodolan baru kayak badi mek titik, itu haknya Allah. Allah mau ngekei banyak, akeh yo hake Gusti Allah. Lek ngono jenengan dibuating di Gusti Allah gelem apa ora? Jenengan dikeplek-keplek kalau Gusti Allah gelem apa ora? Gak wani jawab. Wani apa ora? Ibu? Gak wani. Lah apa kok gak wani? Makanya ketika itu memang karakternya manusia senengannya pengen sing api, pena itu karakter dasar manusia. Pas ketika Allah memberikan sesuatu yang menurut dia tidak enak, padahal itu haknya Allah ngasih enak atau tidak enak, seringkali kita itu berundel sambat suudzon sama Allah. Laiwi suudzon Gusti Allah merukui, berarti dia sudah bertentangan dengan firman-Nya Allah, dan itu berarti dia kategori jahiliyah. Semakin banyak sambat, semakin jahil. Semakin banyak gerundel, semakin jahil.
Biasa jenengan kakek gundul ora? Yes, mulai tobat, gak usah kakek gundul, gak usah kakek sabar. Pakai rumus gitu aja kok repot. Clear? Masya Allah. Yaquluna hal lana minal amri min syai' qul innal amra kullahu lillah. Mereka orang-orang munafik, orang-orang musyrikin ini ngomong, yaquluna hal lana minal amri min syai'. Istifham dalam bahasa Arab itu bisa menunjukkan litakrir, bisa menunjukkan litakrir. Ada juga memang istifham itu karena pada posisi disual untuk bertanya tentang ketidaktahuan. Tapi kebanyakan di dalam Al-Quran istifham itu menunjukkan litakrir, pengetatan. Contoh, alam nashrah laka sadrak. Itu kan kalau secara linguistik kebahasaan kan mempunyai makna, bukankah aku telah melapangkan dadamu. Tapi gak boleh diterjemahkan begitu, karena di situ adalah maknanya litakrir. Maka alam nasrah, alamnya itu istifham disebut diganti dengan takdirnya qad syarahna sadraka, begitu tafsirnya. Sungguh kami telah melapangkan dada. Sama dengan konteks ini. Orang-orang munafik begitu mendapatkan sesuatu yang menurut mereka tidak enak, mereka bertanya, "Allana minal amri min syai'." Ini kan protesan, kritikan seudonnya orang-orang jahiliyah kepada Allah. Tapi Allah mengatakan, "Qul," katakan wahai Muhammad, "innal amra kullahu lillah." Sesungguhnya perkara, urusan, kullahu lillah, semuanya itu Allah, miliknya Allah Subhanahu wa taala. Gusti Allah arep ngekei penak ya sakarepe Gusti Allah. Gusti Allah kate ngekei gak penak ya karepe Gusti Allah. Jenengan nyapa kok protes? Dikei udan ya alhamdulillah. Dikai udan nyapa kok bingung, nyapa kok udan terus juga malaikat garing-garing, nyapa kok bilang begitu. Dulu pernah saya bilang ada riwayat yang bunyinya kalau tidak salah itu, yudini ibnu Adam, yudini ibnu Adam, manusia itu menyakiti aku. Masih ingat ya hadis ini kan? Pemahaman jangan dipahami tekstual kalau kita bisa menyakitin Allah. Maksudnya kalimat yudini ibnu Adam, manusia menyakiti aku, itu menunjukkan kalimat sesudahnya itu menunjukkan dosa yang dibenci oleh Allah. Yasubbu adahra wa ana adahru. Manusia itu mencela musim, sementara aku ini musim. Uqallibu al-lail wa nahar, saya yang membolak-balik malam dan siang. Lek jenengan gak terima ketika panas menunggui, podo jenengan itu mencela Allah. Kalau jenengan gak terima udan, sampai akhirnya jenengan mengatakan pemen gak garing-garing, jenengan itu mencela Allah. Biasa pinggiro kita bolak-balik mencela Gusti Allah. Apa maneh pas mepe pari malu gak udan-udan, ngomong pinter gak udan. Lah jenengan kok pinter-pintere Gusti Allah iki piye? Berarti lek udan Gusti Allah gak lho ngono kuwi to, Pak. Ketoknya sepele, ketoknya sepele. Kelihatannya sepele, tapi ini kalau ditimbang secara tauhid berat. Kalau orang mukmin itu hanya mengatakan sami'na wa ata'na, dikei udan yo alhamdulillah, dikei panas yo alhamdulillah. Gitu aja kok repot. Pas udan ada payung, ada jas udan, nah penak. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, jadi Al-Khaliq, Al-Malik. Al-Malik tadi apa? Yang ketiga, Allah berhak untuk melakukan
melakukan apapun yang diinginkan oleh Allah. Kemudian Allah itu adalah Al-Mudabbir. Al-Mudabbir itu Al-Muqaddir. Allah itu yang ngatur, Allah itu yang menentukan. Allah itu yang ngatur, Allah itu yang menentukan. Ya wes sing ngatur itu Gusti Allah. Kita tidak usah sok ngatur-ngatur Gusti Allah. Kalau kita ini suudzon sama Allah, secara nggak langsung kita itu kan kepingin ngatur Allah, ingin mengintervensi keputusannya Allah. Jenengan akhirnya kemarin kan sudah kita bahas ya tentang masalah law, majaa fil law, andai kata kemarin, masih ingat ya? Tidak boleh kalau kita mengatakan andai kata itu kan. Setelah kita ikhtiar kemudian hasilnya kayak apa kok kita mengatakan andai kata ya? Loh, gak boleh mengatakan itu. Kemarin sudah kita bahas detail. Kalau kita suudzon sama Allah, pada dasarnya secara tidak langsung kita itu mengintervensi Allah dan menyebut Allah itu tidak adil. Itu jadi kurang ajar dan itu namanya jahil. Ibu bapak, segala sesuatu yang diputuskan oleh Allah itu jauh lebih paham. Nun sewu, Allah itu jauh lebih paham daripada kita. Kebutuhan yang seharusnya kita butuh itu yang lebih paham jenengan apa Allah? Allah kan. Jenengan bilang saya butuh 1 miliar. Jenengan ngomong-ngomong. Tapi Allah jauh lebih paham sebenarnya jenengan itu butuhnya bukan 1 miliar. Jenengan rekodoyo tenanan nyambut gawe. Lah kok sama Gusti Allah bukan dikasih 1 miliar, cuma dikasih 100 juta. Ya itu sebenarnya 100 juta itulah kebutuhan menurut Allah. Clear ya Pak? Terus gak usah kaget sabar, gak usah kaget Rasulullah. Saya pun juga belajar seperti itu. Sepedahan masuk hutan-hutan, yang ngisi kajian, memang itu sudah jadi amanah. Gitu aja kok repot pakai jas hutan. Loh kok lek lorok gak lorok kan urusan Gusti Allah. Yang penting kita ikhtiar bagaimana supaya fit untuk yang namanya tubuh ini. Olahraga, vitamin, jamu, makan yang protein dan sebagainya, upaya kita. Tapi kalau sudah kita itu ikhtiar kok qadarullah kok hasilnya jelek, jangan suudzon sama Allah. Kita ngajar ngaji, biasanya santri ini wakil kok sing teko mek tweety. Oh gak usah suudzon sama Allah. Memang Allah berkehendak mendatangkan yang ngaji cuma segitu. Ojo muring-muring. Tapi tetap kita punya upaya. Anak-anak yang tidak datang kita taponi ini nanti. Mungkin dia punya hal tertentu sehingga dia tidak datang. Ojo langsung di kampung. Ngaji seperti ini juga begitu. Pas ketika ngisi pengajian sinta kok wakeh mulai semangat. Tapi suatu saat sama Allah ditakdirkan sinta kok mek tuwiti. Malu ngisi pengajian lemas, enggak semangat. Ya keliru. Ya, keliru. Titik banyak, sedikit banyak, jamaah tetap semangat. Clear ya? Engkau boro-boro udan mau main sak meter kalau masjid orang masjid. Sing salah udan. Pak udan Pak jarane masjid nang omahe sak meter ya kok jadi alasan udan. Ini Kanjeng Nabi luar biasa. Lihat ya. Jadi ojo su'u dan dzannina billah dan nasau alaihim dairatu saut ini loh dan nasau. Berarti sebenarnya secara tauhid hukum suudzon sama Allah itu haram. Berjelek sangka kepada Allah itu gak boleh. Tadi di sini apa Pak? Kenapa mereka bisa suudzon sama Allah? Karena konteksnya sebenarnya ada ini, ada yang ini. Wa fassara bi inkaril hikmah wa inkaril qadari.
Maka Ibnu Qayyim al-Jauziyah itu menyebut ya, orang-orang kafir munafik ini menafsirkan dalam konteks keputusan-keputusan Allah itu dalam posisi biingkari hikmah, dengan mengingkari adanya hikmah di balik kejadian. Kita harus paham segala sesuatu itu ada hikmah yang kita tidak tahu. Tak takoni jenengan sing irungi pesek iku ana hikmahnya bener. Halo. Kira-kira Gusti Allah nyiptakno irung pesek itu kleru apa enggak? Lah ngono iku nyapa kok sampai kepuwing di operasi sampai diwangi-wangirno. Padahal sudah diukur semua. Jenengan yang mungkin oleh Allah dikasih tubuh yang pendek, dikasih tubuh yang pendek yang hitam, itu ada hikmahnya atau tidak? Apa dikira Gusti Allah nyiptakno orang yang pendek hitam pesek itu Allah keliru? Tidak keliru sama sekali, ada sesuatu hikmah. Dan orang yang tubuhnya lebih tinggi dan yang lebih putih tidak boleh mengatakan aku luwih apik kok sing pendek sing ireng sing pesek. Karena inna akramakum indallahi atqakum. Kalau kita mengikuti tentang hikmah-hikmah semacam ini, insya Allah kita akan paham. Gak gampang ngenyean kok. Jenengan dikai lemu ya ono hikmah. Jenengan dikai keceng ya ono hikmah. Jenengan dikai pesek ya ono hikmah, dikai mancung ya ono hikmah. Jenengan dikai mek titik ya ono hikmah, dikai akeh ya ono hikmah. Gitu aja kok repot. Gak usah kalian ngelok nih wong. Berarti wong lek kalian ngelok nih orang, itu berarti juga tauhidnya juga belum jelas sebenarnya. Tauhidnya juga belum jelas. Apa dikira kita ini sholat itu baru pantas menuju surga? Tuh mesti. Kanjeng Nabi itu merasa pantas masuk surga atau tidak? Dari mana jenengan tahu? Doanya Nabi yang paling gampang jawabannya. Allahumma inni a'udzu bika min adzabi jahannam. Oh, Kanjeng Nabi berlindung dari azabnya neraka jahanam. Secara isyarat Kanjeng Nabi itu takut dimasukkan ke dalam nerakanya Allah. Itu kan berarti Kanjeng Nabi masih minta surga sama Allah. Dan banyak riwayat yang lain. Lah kok ada orang kok sok-sokan pantes mlebu surga, ngapling-ngapling surga kaya surgane dhewe. Ada orang yang melakukan kebaikan-kebaikan dan dia mengatakan, "Ih, surga aku rek soalnya salat." Nah, itu jahil orang itu. Secara tauhid. Kalau kita menjustifikasi orang, "Oh, kamu nggak sholat ya, neraka kamu ini sekarang ini." Dia tidak tahu mungkin minggu depan dia bisa sholat, bulan depan dia tobat, dan begitu. Makanya kata Rasulullah Muhammad SAW ada kata-kata begini, fa inna rajula fayamalu bi'amali ahli jannah fakana bainahu wa bainaha illa dira'un, ya, fasbiqu alaiha alkitab fayamalu bi'amali ahli nar fayadkhuluha. Ada orang itu yang mengamalkan amalan-amalan surga sampai jaraknya dia dengan surga itu tinggal satu depan. Tapi catatan Allah lebih mendahului, maka orang ini kemudian di akhir-akhir hidupnya dia mengamalkan amalan-amalan neraka, maka dia masuk ke dalam neraka. Siapa contohnya? Bal'am bin Bawra. Sudah bola-balik saya sebutkan Bal'am bin Bawra. Bal'am bin Bawra itu muridnya Nabi Musa, hafal kitab Taurat, paham kitab Taurat. Doa-doanya selalu dituruti sama Allah. Matinya su'ul khotimah. Ada yang hafal kitab Taurat di sini. Sing hafal kitab Taurat itu nggak boleh neraka itu. Siapa lagi? Abdurrahman bin Muljam. Tahu Abdurrahman bin Muljam? Abdurrahman bin Muljam itu yang membunuh sahabat Ali bin Abi Thalib ketika sholat subuh. Hafal Al-Quran, melontok dan menjadi guru Al-Quran, pengajar Al-Quran di Masjid Nabawi pada masanya
Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Tapi Ibnu Muljam, Abdurrahman bin Muljam ini masuk nerakanya Allah karena dia su'ul khatimah. Tuh kan? Ngono lho Pak. Jadi segala sesuatu itu ada hikmah. Segala sesuatu itu ada ketentuannya. Kita nggak usah kemelinti, kita nggak usah sok-sokan, ya. Dan kita jangan suka sambat, jangan suka grundel, dan kita ini jangan merasa pantas untuk masuk surga karena berbagai macam faktor. Nun sewu salat jenengan diterima pada sih. Ya orang sing ngono ya. Ora perlu diterima pondane kok wis rumangsa mlebu surga iki piye. Nah, baik. Clear ya? Ada yang didiskusikan, monggo silakan. Kalau ndak ono tak lanjut nih. Cek kata. Kita bicara tentang takdir. Kalau tadi kita bicara tentang dzan, suudzon, kita sekarang bicara tentang takdir. Takdir itu apa? Sampai napa kok gak ngaji? Takdir Ustaz. Kayak aku pas ngajar di sekolah, napa lek gak gara PR? Takdir, Pak. Apa ngono takdir itu? Warare itu mencari alibi di balik takdir. Pas ketika ujian, loh nilaimu kok elek, kasih tahu dalam takdir Pak. Akhirnya takdir dipahami sebagai sesuatu yang bersifat fatalis. Ya, memahami takdir yang keliru. Amangkurat IV itu Raja Jawa yang paling ambisius. Dia berani menghalalkan segala cara, termasuk dia membunuh sekian ratus para ulama yang dikumpulkan di alun-alun, dan dia termasuk penjilat kuat kepada kompeni Belanda. Makanya kan sekarang itu kan lagi viral antara Habib sama Sayyid, dan kemudian Habib yang dimaksud itu muftinya Belanda atau bukan, dan apakah memang Habib di Indonesia ini ada benar masuk ke Ahmad bin Muhajir atau tidak. Gelut. Pak Yai Madudin mengatakan terputus nasabnya, yang benar Sayyidnya bukan Habibnya. Gelut sampai hari ini gak mari-mari. Kalau di kita di Muhammadiyah tidak dikenal dengan Sayyid atau Habib ya. Tidak orang di Muhammadiyah dijual Habib Junari itu tidak apa atau Sayyid Junari tidak apa. Pak Kiai Haji Ahmad Dahlan itu tidak pernah dipanggil Habib, tidak pernah dipanggil Sayyid, walaupun secara nasab ke Rasulullah Muhammad. Pak Yai Hasyim Asy'ari itu satu nasab dengan Kiai Haji Ahmad Dahlan, pendiri NU, tapi beliau tidak pernah dipanggil Habib ataupun Sayyid. Dan selama saya di sana 7 tahun itu tidak pernah mengelurukan kehabiban Pak Yai Hasyim Asy'ari. Lah kok sing dison-dison di Habib, waduh dengan bumi tangan di bola wali. So, maka kemudian muncul antara kiai-kiai Indonesia dengan Habib-Habib Indonesia, muncul Habib satu yang goblok dengan 70 kiai itu lebih afdol mana? Katanya lebih afdol yang satu Habib. Ini dari mana modelnya? Lah kalau Habib model Habib Kribo gitu. Jadi apa harus hormat dengan Habib Kribo? Nabi aku tak jejeli ya. Bukan asal itu yang kejadiannya. Antara Sayyid Zulfikar sama Habib Bahar gelut, sama Habib Subuh di Seraruh. Jadi kalau saya bingung masalah sekolah itu. Nah, tadi suudzon itu diantaranya
karena dalam tanda kutip dia itu mengingkari takdir. Secara tidak langsung orang yang suudzon sama Allah tanpa dia sadari dia telah menolak takdirnya Allah. Secara tidak langsung dia itu menolak takdirnya Allah. Orang kalau menolak takdirnya Allah itu begini. Wa qala Ibnu Umar walladzi nafsu Ibni Umar biyadihi law kana li ahadihim mithlu Uhudin dahaban. Ibnu Umar mengatakan, demi zat yang jiwa Ibnu Umar ada di tangannya, andai kata ada pada diri salah satu orang itu punya emas seberat bukit Uhud. Andai kata ada seseorang yang dia itu punya emas, yang emasnya itu seberat bukit Uhud. Saya kalau bilang sama istri saya, "Ora usah aneh-aneh, awakmu wis duwe emas abote 70 kilo." Mas Junari. Ngono lho, lah kita ini kadang emas sak gram, 2 gram, 3 gram, weh lah digawe di tangan nek ngomong karo wong tangan iki gak mudhun-mudhun. Kadang lek sembahyang ngono digawe kabeh. Begitu gerak mesti bolak-balik muni. Ya Allah, saya bilang sampai tak bilang istri saya, sama karepe kate gak kalung kamu, sama gak hijab yang gede, kalungnya ora ketok nyapo aku gitu. Kate gak gelangnya ya anu gak sak mono nyapo, wis duwe sama emas iku 70 kilo. Ora usah kuwatir, awet 70 kilo gak kalau-kalau. Tambah ya, tambah. Wah, ngomong saya itu repot. Kesuksesan hanya dipikir hanya dari seperti itu. Bukan berarti kita itu tidak boleh pakai emas untuk yang perempuan, boleh. Tapi yo ojo berlebih-lebihan seperti itu. Dan lihat kemampuan sang suami. Kemampuannya sang suami belikan emas gram ya sudah. Ojo njaluk 1 kilo. Engko dong-dongi mari korupsi, mari ngentet, mari nyolong kan begitu kan. Mereka yang korupsi itu loh rata-rata itu. Ya karena boju daripada keluarganya yang menuntut untuk begini. Oh gajinya begitu loh, anaknya masih SMA pegangnya Robicon. Lucu juga ya. Robicon itu harganya berapa? Nah, andai kata ada orang itu yang punya emas beratnya 1 bukit Uhud, summa anfaqahu fi sabilillah ma qabilahu Allahu minhu hatta yu'mina bil qadar. Summa anfaqahu fi sabilillahi ma qabilahu Allahu minhu hatta yu'mina bil qadar. Orang itu punya emas beratnya 1 bukit Uhud, kemudian emas yang 1 bukit Uhud itu disedekahkan di jalan Allah. Allah tidak akan mau nerima kalau dia itu belum beriman dengan takdir. Ini pertanyaan saya jangan jawab nanti di bulan depan. Pertanyaan kemudian saya tutup, ya sudah suruh. Orang yang suka suudzon sama Allah, kira-kira infaknya diterima atau tidak berdasarkan ini. Wes ojo jawab saya ini. Bulan ngarep ae. Wes engko dijenengan jawab, engko lek ketemu jawabane WA naku. Wong sing senengane suudzon sama Gusti Allah, kira-kira infaknya di jalan Allah itu diterima atau tidak. Mudah-mudahan bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.